Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, silakan dulu. Iya, dulu. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Galuh Laila sebagai konselor yang menemani Mbak konseling pada pagi hari ini. Mbak Lalu. Baik Mbak, saya izin menanyakan identitas Mbak terlebih dahulu ya. Iya, monggo. Kalau boleh tahu, nama lengkap Mbak siapa? Nama lengkap saya Suraya Surani Hakmi, Bu. Kalau Mbak Suraya ini ya. Ya. Untuk usia Mbak saat ini berapa tahun? Usia saya saat ini 26 tahun, Ibu. 26 tahun. Baik. Untuk tempat tinggal dari Mbak saat ini di mana? Tempat tinggal saya di Jombang, Jawa Timur. Jombang, Jawa Timur. Mengenai pekerjaan Mbak sehari-hari apa? Pekerjaan saya sehari-hari itu sebagai pegawai kantoran. Baik. Kemudian mengenai status keluarga, apakah status Mbak sudah berkeluarga atau belum? Saya belum berkeluarga, Bu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih Mbak, apakah Mbak sebelumnya udah melakukan konseling gizi? Sebelumnya saya belum pernah, ya, Bu, untuk konseling seperti ini. Baik. Jadi tujuan kegiatan konseling ini harapannya dapat membantu Mbak dalam menyelesaikan masalah gizi yang dialami Mbak. Dan selama proses konseling gizi ini, Mbak bisa menjawab pertanyaan saya dengan jujur dan sampai saja Mbak. Dan waktu konseling ini kurang lebih 15 menit saja. Dan Mbak nggak perlu khawatir mengenai informasi yang Mbak berikan kepada saya dengan jujur karena kerahasiaan informasi Mbak akan saya jaga. Baik, saya dimulai untuk melakukan konseling kali ini ya Mbak ya. Kapan Mbak terakhir kali mengukur BB dan TB? Terakhir kali BB saya minggu kemarin, kalau tinggi sekitar 1 bulan yang lalu. Baik. Mungkin bisa disebutkan untuk BB dan TB-nya? BB saya itu 63 kg, terus tinggi saya sekitar 160 cm. Baik, berarti jadi TB-nya tadi 160 cm dan BB-nya 63 kg ya Mbak? Baik Mbak, karena saya ingin memastikan data BB sama TB, saya izin melakukan pengukuran lagi ya Mbak. Apakah diperbolehkan? Baik Mbak, dipersilakan ya Mbak ya. Menghadap ke depan. Baik, 63 kg ya Mbak ya. Yang pun banget, Mbak. Baik, ini 160 ya Mbak ya. Nah, untuk hasil TB dan BB-nya itu sama ya Mbak dari awal, yaitu TB-nya 160 cm dan BB-nya 63 kg. Nah, kalau dilihat dari BB sama TB-nya ini Mbak tergolong overweight. Baik Mbak, saya lanjutkan membaca data hasilnya ya Mbak. Apakah Mbak membawa datanya? Ini ya, Bu. Saya bawa ini aja. Terima kasih Mbak. Ya. Kalau dari data hasil ini, kadar glukosanya Mbak itu terlalu tinggi dan tekanan darah juga Mbak masih terlalu tinggi ya Mbak ya. Kalau saya boleh tahu nih Mbak, pernah didiagnosis apa sih kalau sama dokter? Saya kemarin itu didiagnosis kena diabetes mellitus, Mbak, sama hipertensi. Nah, sebenarnya itu Mbak udah paham nggak terkait diabetes sama hipertensi? Terus sebenarnya saya paham ya Mbak, cuman sedikit lupa. Tolong bisa dijelaskan lagi. Baik Mbak, saya sedikit menjelaskan terkait DM sama hipertensi ya Mbak ya. Nah, diabetes mellitus ini ditandai dengan kadar glukosa yang tinggi Mbak. Terjadi karena pankreas Mbak ini nggak mampu memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh. Jadinya kalau nggak ada insulin ini, sel-sel tubuh nggak bisa menyerap dan mengubah glukosa menjadi energi. Akibatnya ada penumpukan glukosa Mbak. Jadinya glukosa darah Mbak jadinya tinggi. Kemudian untuk hipertensi ini tekanan darah Mbak melebihi dari normal. Jadi normal tekanan darah itu berapa Mbak? Kalau normal kisaran angkanya itu 120 sampai 80 mmHg Mbak. Kalau di lab ini hasilnya
170 per 100 hari mbak, jadi masih terlalu tinggi. Ya, ya. Baik mbak, apakah sudah paham? Sudah paham. Terus kalau boleh tahu nih mbak, keluhan mbak apa sih yang mbak rasakan selama ini? Kalau saya hari ini tuh saya belanja itu kesemutan ya Bu. Terus frekuensi pipis atau buang air kecil saya itu sering banget. Terus saya juga mudah kehausan, kayak benar-benar haus banget gitu. Baik, berarti mbak ini mengeluhkan kesemutan, buang air kecil dan mudah haus ya mbak ya. Baik, selanjutnya untuk pola makan nih mbak, mbaknya itu setiap hari bagaimana sih pola makannya? Kalau makan saya cukup tidak teratur ya, maksudnya itu lebih batas normal kan. Saya itu makan 4 kali sehari, terus juga ya 4 kali sehari. Kalau boleh tahu ini satu porsinya bagaimana mbak? Bisa Satu dijelaskan? porsi nggak tentu sih, soalnya saya seringnya tuh nggak masak sendiri, jadi saya pesen yang fast food gitu. Berarti suka yang lebih digoreng gitu mbak? Iya, digoreng kayak ayam gitu. Baik. Apa yang membuat mbak jadi kayak lebih suka yang digoreng? Menurut saya lebih gurih ya mbak, karena pribadi saya itu suka asin-asin, gurih-gurih. Saya suka fast food. Nah itu kan katanya mbak itu sibuk sekali ya. Iya. Nah, apa ada yang dikonsumsi mbak saat menjalankan kesibukan ini? Enggak ya mbak, maksudnya orang Indonesia itu saat bekerja saya sering minum kayaknya sip kentang, suka banget mbak kentang. Kalau boleh tahu berapa banyak mbak dalam sehari gitu? Sehari bisa sampai 2 bungkus ya mbak. Ya paling banyak 2 bungkus sih. Itu full mbak habisin apa masih ada sisa gitu? Habis paling banyak ya bisa ini. Baik. Berarti mbak suka sama keripik kentang ya? Iya. Kemudian untuk minumannya nih mbak itu suka minuman yang bagaimana ya? Minuman saya paling sering itu teh manis mbak. Kalau habis makan itu pasti pesen teh manis juga, kayak kemasan gitu. Terus tapi minum air putih saya juga masih minum sih mbak. Kalau boleh tahu nih satu harinya berapa gelas untuk tehnya? Satu harinya itu ya setengah 4 gelas. Biasanya kalau buat sendiri itu berapa sendok mbak bulan? Kalau untuk gula saya karena ya 2 sendok, dan 2 sendok makan. Ya. Jadi satu hari itu 2 sendok per kelasnya gitu ya mbak? Ya. Nah kalau untuk konsumsi sayur nih mbak, gimana sih mbak konsumsi sayurnya? Saya konsumsi sayur itu jarang mbak, karena fast food tadi, fast foodnya juga nggak ada sayurnya gitu, jadi jarang banget. Tapi seminggu ya kenal lah 1 kali makan sayur. Berarti cuma di weekend atau gimana? Ya mungkin weekend ya mbak, orang weekend kan ya masak sendiri, jadi sering di rumah, jadi bisa masak sayur. Kalau untuk buah bagaimana mbak? Buah saya masih makan, ya rutin-rutin amat, tapi buahnya itu alpukat mbak. Kayak selain alpukat saya nggak bisa. Alasannya kenapa kalau Menurut saya alpukat itu lebih enak ya, mudah kenyang juga. baik? Jadi lebih suka alpukat ya mbak. Kalau boleh tahu ini satu harinya bisa berapa banyak alpukat yang dihabiskan mbak? Sedikit ya mbak, cuma 2 buah sehari aja 2 buah itu. Baik mbak, selanjutnya saya ingin bertanya mbak, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan pengobatan? Pengobatan saya pernah ya mbak, di rumah sakit ini kebetulan. Waktu itu saya pernah dirawat drop, karena drop ya. Katanya sih gula saya tinggi, terus hipertensi juga. Untuk pola makannya bagaimana ya mbak saat berada di sini? Pola makan aku itu ya teratur 3 kali sehari. Cuman ya itu mbak, apa
porsi makannya tuh banyak banget. Ya emang saya biasanya makannya banyak, cuman dengan rasa yang hambar itu saya nggak nafsu makan malahan, kayak banyak banget terus rasanya nggak enak juga. Penyajinya ya tolong mungkin mbak bisa omongkan nanti. Penyajinya tuh sangat amat tidak ramah pada saya. Padahal saya itu udah bayar mahal loh, saya tamu VIP di rumah sakit ini, saya sudah bayar mahal tapi pelayanannya ya bagus sama sekali mbak. Itu aja di sini. Sebelumnya terima kasih ya Mbak ya, dan saya meminta maaf mewakili FS Brawijaya. Dan saya sangat berterima kasih atas argumen yang Mbak sampaikan kepada saya. Nanti saya akan koordinasikan lagi dan menjadi evaluasi untuk kedepannya memberikan pelayanan terbaik Mbak. Ya mbak, makasih ya mbak. Baik, terima kasih lagi Mbak. Nah, untuk aktivitas ini Mbak, setiap harinya itu gimana Mbak? Aktivitas maksudnya olahraga. Iya, olahraga saya itu jarang ya mbak, seminggu sekali. Kalau saya sedang bersemangat seminggu sekali, karena juga sama sekali mbak. Oh, berarti sehari hanya bekerja atau bagaimana? Iya, saya kan sibuk kerja itu, jadi olahraganya cuma weekend, dan weekend hari pertama saya benar-benar istirahat, kedua bersih-bersih, jadi ada waktu buat olahraga mbak. Oh, berarti sangat kurang ya untuk olahraganya Mbak ya. Iya. Baik. Nah, dari yang Mbak ceritakan tadi, saya izin untuk mengklarifikasi lagi ya Mbak ya. Mbak ini didiagnosis menderita diabetes mellitus dan hipertensi. Kalau dari TB dan DB, status gizinya Mbak tergolong overweight. Nah, untuk gula darah masih terlalu tinggi dan tekanan darah juga terlalu tinggi. Sering kesemutan, sering buang air kecil dan mudah haus. Suka mengkonsumsi makanan fast food, teh manis, dan konsumsi keripik kentang ya Mbak ya. Apakah sudah benar Mbak? Benar mbak, benar. Nah, saya ingin tahu ini Mbak, bagaimana sih perasaan Mbak setelah didiagnosis terkena diabetes mellitus dan hipertensi? Waktu itu saya pertama diagnosa itu ya sedih ya mbak, soalnya di umur yang saya itu masih muda, belum masih muda 26 tahun, terus saya udah kena diabetes gitu mbak. Jadi sedih pasti ya. Mungkin itu gimana sih mbak, kok di usia aku semuda ini bisa terkena diabetes? Mungkin dari keluarga Mbak ada nggak yang pernah mengalami diabetes mellitus ini? Menurut saya ada ya, saya kebetulan meninggal juga karena diabetes ya mbak, komplikasi hipertensi, makanya saya juga diabetes. Jadi gini Mbak, diabetes mellitus itu bisa menjadi penyakit turunan. Nah, bisa berdampak lebih buruk lagi kalau ditambah dengan pola konsumsi yang tidak baik dan lingkungan yang tidak baik Mbak. Itu ya bu. Jadi malah memperparah keadaan Mbak. Jadi saya sebenarnya udah kena, terus karena pola saya seperti itu jadi parah gitu ya mbak. Iya Mbak, jadi lebih parah. Dari saya Mbak itu nggak boleh berkecil hati terlebih dahulu. Ya. Justru ini kesempatan Mbak buat belajar untuk hidup sehat lagi. Untuk itu Mbak harus fokus menjaga kadar gula darah dan menurunkan tekanan darah. Iya mbak, terus untuk menjaga itu saya harus apa ya? Diet kah atau gimana sih mbak? Atau bisa jelaskan dong? Nah, pertama itu Mbak, kalau sudah terkena diabetes mellitus ini, pertama harus melakukan aktivitas olahraga, harus teratur Mbak, terus menjaga pola makan dan mengikuti aturan diet yang sesuai dengan diabetes mellitus ini. Aturan makannya gimana ya mbak? Dietnya itu. Nah, jadi untuk DM ini ada jadi khusus DM Mbak. Jadi dia untuk DM ini harus tetap menjaga pola makan sesuai kebutuhan Mbak, tapi harus mengurangi makanan yang berlemak, yang bersantan, seperti itu Mbak. Terus kalau nggak boleh yang berlemak itu gimana ya saya cara masaknya? Nah ini Mbak, kan metode masak itu banyak banget ya Mbak. Maksudnya cara masak itu banyak banget caranya, ada yang mengukus, merebus, dan menumis. Ya. Jadi bisa sedikit mengurangi minyak gitu Mbak.
apakah saya kalau waktu itu nggak boleh sama sekali pakai internet? Soalnya kan kalau di buku itu lambat, kalau di tulis itu terlalu berair, itu kan nggak gimana dong? Boleh sih mbak pakai minyak itu, tapi sebaiknya jangan terlalu banyak. Mungkin di hari pertama mbak bisa menggunakan 2 sendok makan, kemudian di hari kedua dicoba mulai menggunakan untuk 2 sendok makan saja untuk mengganti seperti itu mbak. Tapi jangan sampai menggoreng dengan minyak berlebih gitu mbak, karena tidak baik buat nanti malah kadar gula darah ini tambah naik gitu mbak. Ya, ya, ya. Nah, untuk sayur dan buahnya ini mbak, sehari itu kalau bisa konsumnya sayur 2/3 piring dan buahnya itu 1/3 piring. Ya, Sampai sini sudah jelas kan mbak? jadi jelas Mbak. Apakah ada yang perlu ditanyakan terkait diet ini? Untuk diet ya Mbak, saya sebenarnya itu kemarin juga pernah diet, karena tapi dia bukan diet DM ya Mbak, diet benar berbadan. Itu juga sama, saya nggak goreng, kebanyakan mengukus malam, terus makanan juga nggak berat-berat gitu Mbak, ketat malah menurut saya, tapi kok nggak berhasil ya, gimana itu caranya, padahal kan sudah mengukus kayak gitu Mbak. Mungkin dari awal itu konsepnya sama maksudnya itu langsung nggak bertahap gitu mbak. Jadi dia itu harus bertahap. Jadi nggak langsung dikurangi semuanya kayak minyak dihilangkan semuanya, nggak bisa mbak, karena kan nggak sesuai sama keseharian gitu mbak ya. Ya, ya. Jadi tubuh saya nggak biasa gitu. Iya, jadi tubuh nggak langsung bisa menerima, secara bertahap aja mbak kalau melakukan itu. Ya, ya. Baik, apakah masih ada yang ditanyakan? Kayak gitu Mbak. Mungkin dari awal itu konsepnya sama maksudnya itu langsung nggak bertahap gitu mbak. Jadi dia itu harus bertahap. Jadi nggak langsung dikurangi semuanya kayak minyak dihilangkan semuanya, nggak bisa mbak, karena kan nggak sesuai sama keseharian gitu mbak ya. Ya, ya. Jadi tubuh saya nggak biasa gitu. Iya, jadi tubuh nggak langsung bisa menerima, secara bertahap aja mbak kalau melakukan itu. Ya, ya. Baik, apakah masih ada yang ditanyakan? Ya, ada Mbak. Saya kira untuk konseling hari ini sudah cukup. Saya harap Mbak nanti bisa datang lagi ya setelah 1 bulan lagi, karena saya ingin tahu nih perkembangan Mbak setelah melakukan konseling pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bu atas kedatangannya dan mempercayakan saya sebagai ahli gizi untuk mengatasi masalah Ibu. Ya, terima kasih juga Ibu atas masukannya, saya malah terbantu juga. Itu saya pamit ya Ibu, terima kasih.